Ilmu RDA ilmu apa? Iya, manjur banget itu benar. Sampai sama pembantu saya buktiin. Ayo bos, ini bos. Tinggal di mana bos? Dari Lampung, Pak. Oh ya, yuk duduk. Sini. Sehari-harinya apa kegiatannya? Pensiunan dari Pensiunan dari mana? Pemda. Pemda. Usia berapa? Udah 74 74. Jadi udah pensiun berapa tahun tuh? dari tahun 2006. 2006. Nah dari 2006 ke 2025 kegiatannya apa kalau boleh tahu? Nggak ada. Di rumah aja? Di rumah aja. Nggak ke sawah? Masjid, di rumah betul, nggak, walaupun ada. Nggak macul? Nggak mau. Nggak nanem-nanem? Nggak usah kasih orang. Nggak makelarin tanah, makelarin apa? Nggak, Nggak mediasiin? nggak ada. Cuman saya ada kontrakan aja. Kontrakan berapa pintu? Kontrakan ada 10. 10 pintu. Kemudian yang ruko di kontrak BNI ada 3. Ruko 3. Sama ada penginapan. Hmm? Penginapan kecil-kecilan. Penginapan kecil-kecilan berapa kamar? Ada 20 kamar. 20 kamar. Jadi kalau kontrakan tuh berapa sebulan? Kos-kosan. Kontrakan ada yang 800, yang paling murah 500. Kalau ruko berapa tuh setahun? Ruko 45 satu pintu dan 3 kontrak ini semua. Nah kalau penginapan ada berapa tuh sebulan sehari berapa nginep? Sehari sekarang sepi, paling 3-4, paling banyak 10. Berapa semalam? Semalam 2,5 sama 150. 2,5 sama 150. Iya. Nah ini yang tahu RDA dari mana Bapak tahu RDA? Dari YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDA? Ya karena dari apa yang disampaikan Pak Haji, ketika tanya ada asal kemarin terakhir bilang yang dari Jambi, ada yang punya pondok pesantren apa katanya, yang punya penghasilan 1 M, kecil kata Pak Haji, kalau 1 M itu 10 M katanya. Iya dong. Ya, jadi saya pengen kan sementara waktu itu, jadi gimana cara? Ada ilmunya katanya. Iya. Nah, makanya saya datang ke sini sengaja mau minta ilmunya ini biar dapat 10 M. Bisa. Jadi ilmunya gini Pak. Bikin takjub Allah. Bapak bisa bikin takjub Allah apa? Ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, pilih aja. Sedekah itu memang udah rutin saya Pak. Ya. Jadi, tiap pagi ya 30.000 sampai 50.000. Kalau hari Jumat 500.000. Nah, gitu. Saya maunya Bapak minimal sedekah subuhnya 100.000 minimal. Sedekah Jumat barokahnya minimal 1 juta wajib. Sholat badiah qobliyahnya nggak pernah bolong, nggak boleh bolong. Kedua, bangun wajib jam 00. Senyum, mandi pagi, Senyum tahajud. gimana? Cara senyumnya gimana? Senyum, ajarin, mana mic-nya? Ajarin. Iya Pak Haji, jadi berhubung Pak Haji dulu bilang untuk senyum bangun tidur sebanyak 41 kali. Jadi kalau saya pegang tasbih counter yang plastik itu biar nggak ngaco. Jadi ada tekniknya. Harus pas apa boleh lebih? Kalau kurang jangan beli lebih boleh. Jadi diusahain kita biasa pakai tasbih counter. Ada tekniknya karena itu ada 41 kali dan juga ada beberapa detik yang harus kita tahan. Jadi pas bangun biasanya kalau kita bangun lihat istri paling senyum gitu ya. Itu udah nggak enak. Tapi ini ada alat tekniknya untuk senyumnya. Itu juga saya kasih tahu untuk sahabat-sahabat semuanya juga, yaitu tekniknya dengan cara pernapasan. Kita ambil napas, tahan senyum. 1, lepas lagi, kita hitung 1. Tarik napas lagi, tahan senyum. Biar wajah kita itu berasa banget darah kita tuh naik ke atas. Karena Pak Haji bilang hati senang rezeki datang. Juga senyum itu juga ibadah.
Juga kita suka melihat orang-orang berseri-seri daripada orang yang suka cemberut. Jadi biar salah satu senyum itu juga kayak seperti kitanya menikmati atau bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan cara tersenyum. Kalau kita lihat istri cemberut aja kita nggak suka kan. Misalnya istri di rumah cemberut aja, tapi kalau istrinya senyum terus ke suami, kita senang, pasti rezekinya datang. Pengennya ngasih uang aja. Kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Jadi ada tekniknya, ambil napas, tahan, senyum. 14-an sebelahnya. Mulai buka, giginya kelihatan 7 apa ya. Ya, lalu lepas lagi. Tarik napas lagi. Tahan, senyum. Lepas wajahnya, senyum. Baru dilepas lagi. Bapak bisa praktekin, coba 1, 2, 3. Tahan, senyum. Iya. Ambil berasa ke wajah. Mungkin nggak bisa langsung 1 kali, tapi Bapak juga misalnya ini ketemu orang tetangga kita nggak begitu suka, tapi dia udah datang, Assalamualaikum, kita udah mulai aja Pak, ada tekniknya untuk senyum. Assalamualaikum, misalnya. Wah ini kita kurang begitu suka, tapi kalau kita jembrut kayak enak dong, ambil napas aja, langsung senyum, waalaikumsalam gitu, kita salaman aja gitu. Saya yang senyum tuh nggak pernah tamat. Waalaikumsalam gitu. Jadi kita itu Pak, itu tekniknya. Bapak mungkin bisa latihan di rumah, ya oke? Ya Pak Haji. Kemudian itu udah komat Pak Haji gimana? Gimana? Udah komat itu? Hmm? Udah komat itu gimana? Bapak? Terus ya. Iya terus. Ngobrol dulu sebentar. Ya. Nah mau saya Pak, gimana caranya dari yang saya ajarin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, bisa gak? Sudah saya praktekin nggak bisa. Itu pertama kali saya rasakan. Baca Qurannya yang bisa berapa? Paling 1 juz, 2 juz. Oh nggak bisa. Harus 12 juz. Paksain, ajarin. Bacanya gimana? Ajarin. Baca cepatnya gimana? Iya. Iya Bapak. Karena hajat Bapak ekstrim, hajatnya maksa, maka syarat yang diberikan juga harus maksa kita penuhin gitu. Syaratnya harus dipenuhin. Jadi kalau kita mau masuk ke akmil, syarat tingginya harus segini, larinya harus sekian kali puter, berenangnya harus sekian kali balik, push up-nya, sit up-nya ini harus bisa, semuanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti nggak bisa lolos kan? Maka harus maksa. Ada syarat-syarat yang maksa. Gitu. Jadi kita bersekutu, orang-orang yang bersekutu dengan setan saja dia sanggup memaksakan diri. Nah kita harus sanggup memaksakan diri. Kalau syaratnya ringan berarti semuanya bisa dong. Iya, semuanya bisa, bukan orang-orang pilihan. Maka kita mencoba memaksakan diri untuk bikin takjub Allah dari sisi ibadah. Apa yang diajarkan Pak Haji? Bangun jam 00. Kenapa bangunnya jam 00? Karena di surat Al-Muzammil bunyinya nisfahu awing kusminhu qalila, separuh, setengahnya malam. Paksa bangunnya jam 12. Separuhnya malam kan jam 12. Nah kita bangun. Disuruh apa? Suruh sholat. Dan bangunnya dipaksa, dipanggil. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Berarti orang-orang yang tidur itu. Lo jangan ngorok mulu kan gitu bahasa bebasnya gitu. Bangun. Jangan tidur aja di malam hari. Bangun untuk sholat. Terus disuruh apa lagi? Di samping sholat, lanjutan itu runtutan. Urutan ayatnya kan beruntut. Suruh apa lanjutnya adalah suruh warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ini kan perintah. Ini perintah enggak ini Pak? Perintah kan? Perintah Allah.
kita Pak Haji di RDI ini menekankan dasarnya dengan surat ini. Kenapa? Karena kata Allah kalau kita bangun malam dan baca Quran di ayat yang ke-6 itu kita menjadi mentalnya kuat dan ucapannya mantap. Kalau ucapannya mantap berarti hajat Bapak mau 10 miliar setiap bulan pun dari mana saja asalnya Allah kabulkan. Itu kan syaratnya begitu. Nah, cara bacanya kita maksakan diri untuk baca. Kalau kita sudah bisa baca, tinggal memaksa diri untuk bisa memenuhi target. Target pertamanya apa sih sebetulnya? Baca di malam itu menahan diri. Sini tadi promosi Menahan diri dari ngantuk mulai jam 00 sampai pagi. Latihannya itu dulu, nahannya. Sudah saya coba itu. Hah? Jadi waktu baca ngantuk itu ketiduran sambil duduk. Iya enggak apa-apa, kan dicoba dulu, besok dicoba lagi. Udah lama saya nyoba itu. Hah? Udah berapa bulan pertama. Saya kan lihat ini sudah 2 tahunan. Nah, Jadi mengamalkan yang itu sudah ya ada 2 bulanan. ya, kalau Cuman nggak sampai 12 tuh. iya berarti kan belum berhasil, nyobanya belum berhasil karena mencoba. Jadi harus maksa. Bukan kalau mencoba itu niatnya tidak serius. Namanya coba-coba, siapa tahu dapat kan gitu kan. Iseng-iseng siapa tahu bisa. Iseng-iseng berhadiah. Coba-coba. Artinya kan Nggak serius. Tapi kalau kita maksa, paksa, saya harus paksa ini. Serius sebenarnya. Serius 10 miliar tuh di depan mata. Depan mata. Ya. Kan orang kenapa kok bisa juara All England Rudi Hartono, Susi Susanti, Ya. Alan Budi Kusuma. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore wajib latihan badminton. Ya. Mau bulan Ramadan wajib latihan badminton. Ya. Sebelum berlomba di All England wajib latih tanding di Korea. Di Korea sampai muntah-muntah makanannya nggak cocok. Kuat, harus kuat. Udah dari Korea pindahin ke Cina. Muntah-muntah karena makannya jijik. Lawan, lo mau jadi juara All England nggak? Setelah dia udah kuat, barulah dia dikirim ke Inggris. All England, juara All England. Rudi Hartono, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Nggak langsung latihan langsung Juara. Latih tanding dulu di Korea. Mentalnya, latih tanding dulu di Cina. Setelah udah oke, bisa sampai muntah-muntah. Lawan, lo pengen jadi juara gak lo? Lawan. Lawan. Akhirnya barulah dia bertanding di Inggris. Namanya kejuaraan All England di Inggris. Menang. Nah Bapak juga begitu. Jadi nggak ada. Pak Haji enak ya. Sekarang Bapak nggak tahu pasien saya dimaling sama karyawan saya. Jadi dia ikut saya maling jadi karyawan saya. Karyawan saya maling, anak yatim saya dimaling. Ustadz saya maling, anak yatim saya. Sekarang tamu saya ngambil, bisa begitu. Tapi kan karena kita udah berdiri dari tahun 2000, tidak join sendiri, saya udah sebelum dia di orang pada ngikut, saya udah sendiri berdua sama Mama Ali, Cek Ubed, berdua ngerintis. Sampai sekarang kan tahun 2025 udah 25 tahun. Pintunya di depan situ, Pak. Iya kecil. Kecil. Jadi Bapak mesti latihan, Pak. Itu harus malam atau gimana, Pak? Mesti malam jam 00 karena udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi, bukan siang, bukan sore. Ya, Siang waktunya tidur siang. Kan 12 juz. Kita mampunya baru 2 juz. Gak apa-apa, tapi mesti malam. Latihan lagi besok. Gak boleh dilanjutkan siang. Gak boleh. Emang Abdurrahman bin Auf siang baca Quran. Siang dia di pasar, Pak. Dagang. Surat Al-Muzammil juga gitu di ayat yang ke-7-nya. Kenapa Allah merintahkan di malam?
Karena di ayat yang ketujuhnya, sesungguhnya di waktu malam itu urusanmu banyak. Urusan apa? Bisnis, urusan usaha, urusan dunia diselesaikan di siang hari. Dekat di Allah tadi dibangunkan di malam hari. Bapak pelajari nanti di surat Al-Muzzammil 1 sampai dengan 7 ya. Gitu. Dasarnya ada di Al-Quran, dasarnya. Jadi kan dulu saya nggak tahu ya, karena saya SD Impres kan, saya nggak tahu. Banyak lah yang pada protes, Kiai, Ustadz, Habib. Kenapa mesti bangun jam 00? Hak gue. RDI punya gue, maunya gue. Bukan bangunnya sepertiga malam. Nggak mau, gue maunya jam 00. Seperdua malam, gue maunya jam 00. Berdebat Pak, nggak hanya langsung berdiri gini, nggak. Kenapa mesti baca Quran? Tengah malam, emang nggak bisa baca Quran? Maunya gue, orang RDI punya gue. Kenapa mesti tahajud dulu baru baca Quran? Maunya gue. Sekarang udah dijawab di Al-Quran. Dan bukan saya yang jawab, betul? Ya, Pak Haji. Baca Quran, tahajud dulu baru baca Quran. Dan 12 juz maunya saya. Karena apa? Karena bangunnya jam 12 malam. Tahajudnya berapa kali? Terserah Bapak mau jam berapa, mau maunya 8 boleh, maunya 6 boleh, maunya 4 boleh, bebas. Nggak ada ketentuan harus sekian, enggak ya? Ya. Cuman Qurannya harus ya. Bukannya one day one juice. Lu one day one juice. Gua maunya 12. Begitu Pak, emang mesti ditanding gitu. One day one juice, one day one juice, one day one juice. Itu bagus, tapi kan ada yang lebih bagus lagi. Tahajud sepertiga malam, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Ya betul? Ya, Pak Haji. Tahajud sepertiga malam, bagus kan? Bagus. Ada gak yang lebih bagus lagi? Ada. Ada. Seperdua malam. One day one juice bagus gak? Bagus. Ada gak yang lebih bagus lagi? 12 juz. Ada lagi gak? 30 juz. Abdurrahman bin Auf. Ada lagi yang lebih bagus? Imam Syafi'i 2 kali khatam. Betul? Ya. Makanya orang kadang, Pak Haji aturannya saklek bener. Karena hajat kita saklek di hari tua kita. Di usia 70 tahun. Harus punya penghasilan sebulan 10 miliar. Duit ngejar gue. Bukannya kita ngejar duit. Jadi Bapak duduk manis aja. Yang pada mau nginep itu pada datang berduyun-duyun. Pak, kita kan besok hari Sabtu ngajarin tamu cair 1 triliun. Pembicaranya Mbak Nadia. Ini penginapan udah pada mulai ngisi nih hari ini ya? Sudah mulai habis. Udah mulai habis Pak penginapan. Wow. Maksud saya Pak, Bapak harus bisa kayak gurunya. Kalau gurunya bisa, Bapak harus bisa. Begitu. Lihat gurunya, jangan nggak lihat gurunya. Gurunya bisa, gue pasti bisa. Duit ngejar, pasti gue bisa. Jangan Bapak bikin promosi, replet, aduh. Mendingan yang gratisan aja. Yang ngomong gratis, yang liput gratis. Kalau saya ngomong kan buang energi, mendingan ini aja suruh promosi berdua. Gratis. Kalau orang kan enggak kan, manggil IO, manggil ini. Kesuwen, mendingan manggil dia. Dia kan kalau datang malu kalau nggak bawa opor sama lontong. Pasti dia bawa opor sama lontong. Podo-podo wong Lampung. Enggak, jadi saya pengen dengerin ini datangnya duit ini gimana Pak? Bapak nggak boleh tahu. Tiba-tiba datang tahu sendiri. dari rumah apa diantar orang apa gimana? Iya nanti duitnya diantar orang. Tapi Bapak nggak boleh tahu dari mana. Karena kan hari ini nih Pak, tadi ini contoh. Ditelepon sama Kapolda. Pak Haji, hari ini acara kemana? Nggak kemana-mana, dari rumah mau ke kandang. Karena nanti malam anak yatim, lebaran anak yatim. Saya kirim ajudan ya, kata Kapolda. Antar tunai 100 juta. Kirim 100 juta. Alhamdulillah. 100 juta dari Kapolda buat acara. Tuh. Barusan juga Kapolda telepon, Pak Haji,
titip ya 10 juta. Oh ya mbak, saya bilang gitu. Itu dari kapolnya Bapak. Nih. Ya cuman karena Pak Haji kan punya kelebihan, kalau saya nggak ada kelebihan. Bapak ada kelebihan, semua laki-laki yang alat kelaminnya mancung ke depan itu kelebihan. Alat kelamin Bapak mancung nggak ke depan? Apa mancung ke dalam? Itu kelebihannya, Pak. Manjur gak sih Pak Haji? Manjur Pak. Karena Bapak belum meraktekin. Udah Pak Haji, ya diulangi lagi. Udah Pak Haji, ya udah diulangi lagi. Saya udah 2 yang saya praktekin itu Pak Haji yang ya sebenarnya. Nih. Nama Kapolda siapa itu? Ngasih duit 10 juta pelan-pelan tapi lu jangan ada suaranya. Nanti orang-orang pada dengar. Kapolda mana tuh? Kapolda kampung lu. Ya Pak, yang tadi tak bilang pas. Tadi udah ngobrol sama Bapak Haji. Kapolda kan? Ya, nah. Kapolda. Kita levelnya bukan Kapolres, Bos. Yang tadi tak Kapolda. bilang, pas tamu anak yatim ke Lampung tadi kan, aku bilang sama Pak Haji. Iya kan? Mas. Namanya? Ada namanya. Jangan lu sebut. Baca aja lu. Yang penting duitnya masuk. Nama suaminya. Iya, istri. Titi. Gloria. Tuh, Bos. Yang tadi tak bilangin Pak, pas hijab anak-anak yatim di Islamik. Ya itu yang aku tidak bilang yang hadir. Hadir semua di situ. Hijab semua. Titip Pak barusan. Pak Haji. Dari suami tercinta ya. Iya Mbak. Karena kita sepantaran ngomongnya Mbak sama Mas saja. Tapi kalau yang lebih tinggi Pak lah. Karena kan angkanya juga gede 100 juta ya kan. Nah maksud saya Pak. Bapak jangan nanya. Duitnya dari mana ya 10 miliar tiap bulan ya. Apa duitnya datang sendiri. Jangan. Allah punya berapa pintu masuk rezeki. Kita nggak boleh tahu. Karena saya nggak tahu. Tadi malam kan saya tidur nyenyak aja. Makanya tadi malam kan Pak Haji pulang sore, iya. Nah makanya ditelepon sama istri saya, Pak kita makan di restoran termahal di Bogor. Ya udah, kita makan ketawa-tawa. Nggak tahu hari ini dapat duit 100 juta. Dapat duit barusan tadi 10 juta buat anak-anak. Jadi dapat 110 juta dari 2 Kapolda. Nah mau saya, Bapak jangan pengen tahu dari mana. Jangan Pak. Karena kedepannya semenit 2 menit kita nggak boleh tahu kejadiannya apa, nggak boleh tahu. Kita kan suka pengen tahu. Besok siapa yang ngasih duit? Nggak boleh. Terus apa lagi bos? Yang keduanya ini yang ruko di kontrak BNI ini. Ini BNI-nya mau pindah ini. Nggak apa-apa. Bapak harus ada ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Dengan BNI pindah, nanti kan yang ngontrak kan ada yang ganti Bank Mandiri atau BRI yang harga kontrakannya di atas dia. Iya, yang ngontrak BCA di atas dia. Karena kan dia punya plafonnya lebih tinggi. Pak, anak yatim saya dimaling sama karyawan saya. Anak yatim saya dimaling Pak sama tamu saya. Anak yatim saya dimaling sama ustadz saya. Anak yatim saya dimaling sama pendamping saya. Sedih? Enggak. Ngapain sedih? Kan nanti Allah ganti dengan anak yatim yang lebih bagus-bagus lagi. Yang lebih masih apa ya? Fresh. Masih fresh. Enggak yang dablek-dablek. Yang diambil sama dia yang dablek-dablek. Yang rokok. Anak yatim itu kadang suka ngerokok, yang laki sama yang perempuan. Diambil sama dia, ya udah nggak apa-apa. Yang masih legowo. Tenang aja Pak. Pasti nonton nih, yang maling pada nonton. Yang maling. Pasti. Maling, lo nonton gue. Mantau. Itu. Tenang aja bos. Dia mau pindah ya los. Biarin, namanya legowo. Jangan bilang, gue sabar. Janganlah. Janganlah bos. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Gitu. Pak Haji. Kira-kira nanti
10 miliar dari mana ya aku? Kalau sampai saya kasih tahu, kata Allah, goblok lo. Bela-belain tamu. Emang tamunya kalau lo bantuin emang dia bakal ngabdi sama lu? Enggak kan? Kalau udah terkabul juga kabur tahu. Udah jangan dikasih tahu, biar gua aja. Kan Tuhannya gue. Oh iya deh. Nah gitu. Terlalu baik nggak boleh, Pak. Kayak saya bilang sama si bos, lu gua anggap kayak saudara. Janganlah. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa kan, duit nggak ada saudaranya ya kan. Nah tenang aja, jadi bapak pasti ada yang ganti. Keluar BNI masuk yang lebih ngontrak lebih mahal. Gitu. Jadi bapak harus ada keyakinannya ayatnya gini Pak. Berprasangka baiklah kepadaku. Berprasangka baiklah kepadaku. Bapak harus prasangka baik dulu. Bisa? Jangan prasangkanya jelek. Aduh, nanti penghasilan saya berkurang. Ucapan adalah doa. Bener, penghasilan Bapak jadi berkurang. Jangan dong. Gitu. Terus apa lagi? Ada lagi ini, ada tanah peninggalan orang tua. Ya. Jadi ya udah puluhan tahun sih ini Ya. saya tinggalkan itu. Ya. Jadi pas kemarin mau saya jual, orang dengar saudara saya Ya. sendiri yang dengar, adik anak dari kakak saya. Nah dia nggak boleh, dia harus minta mau sepertiganya. Kepala desanya dikontak supaya nggak bikin surat. Ya. Nah, jadi sampai sekarang Kasih Pak. Kasih. ya, Kasih. Kan nanti Bapak dapat 10 miliar dari Allah. Emang kurang? Banyakan mana? 10 miliar sama sepertiganya. Kalau dia minta sepertiganya. Gedean 10 miliar lah. Kasih. Buat apa di dunia kita kalah? Buat apa di dunia kita menang? Udah kita netral aja. Namanya legowo. serah kemudian. Iya. Pak. Saya punya bapak kandung. Bapak kandung saya punya adik 4. Bapak kandung saya punya harta dibagi sama nenek saya. Semuanya diambil sama adiknya. Kata ibu saya, itu kan tanah bapak kamu. Biarin. Sekarang udah pada mati semua Pak. Dikuasain sama mantunya. Satu-satu mati semua. Akhirnya tuh tanah balik lagi jadi milik saya. Kok bisa Ji? Ilmu karipan lokal. Jadi gimana kearifan lokalnya? Legowo. Bapak kan gak legowo, mangkal di sini. Iya, Nggak boleh dong. Harus legowo, Bos. karena saya pikir hak kita, pemberian orang tua kita. Sekarang dia mau nguasain warisan udah seizin Allah belum? Emosinya, rakusnya, tamaknya. Udah diizinin Allah, tenang aja, Bos. Tapi kan Bapak enggak. Hak saya mau diambil. Tapi kan nanti Bapak diganti 10 miliar dari Allah. Ini nih meraktekin ilmu karipan lokalnya RDAY. Nanti Bapak dapat 10 miliar. Kalau bisa Bapak yang bayarin aja semuanya. Nih gue ganti semua. Jadi milik Bapak. Pak, ini acara ulang tahun anak yatim acara lebaran anak yatim belum loh Pak, baru nanti. Tapi duit udah masuk nih, 110 juta. Dari Kapolda. Makanan udah ada? Makanan? Ya, susu tadi aku bawa. Tuh. Susu udah masuk. Dari Kapolda duit 10 juta. Dari Kapolda duit 100 juta. 2 Kapolda ngasih berapa? 110 juta. Mungkin Pak Kapoldanya nonton. Ya Bos, makasih ya Bos. Yang 100 juta sama yang 10 ya Bos. Tuh. Tenang aja Bos. Dekat rumah bapak. Tadi bisikin namanya, jangan diomongin di sini. Nanti dia bilang, Ji lu malu-maluin gua aja lu. Gue nyumbang disebut-sebut. Jadi Bapak jangan pengen tahu duitnya dari mana. Dari mana. Lobang mana nggak boleh tahu. Tapi pasti cair. Saya pikir saya belum berhasil karena belum tahu cara-caranya kan, makanya saya datang gini, masuk akal apa enggak ini. Jadi saya dengan logika aja kan, makanya sekarang enggak. Kalau misalkan ilmu RDAY nggak masuk logika, kok dia bisa jadi pangdam?
Kalau nih ilmu RDI nggak masuk logika, kok dia jadi Kapolda? Jadi Kapolda? Gitu. Kok dia jadi Dan Kodiklat Angkatan Letnan Jenderal? Wadan Kodiklat Angkatan Darat Mayor Jenderal? Siapa namanya Pak Haji? Mayor Jenderal Toto Nurwanto. Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Gak apa-apa gue sebut ya bos ya. Kan temen gitu. Dia maksain Pak sedekah 12 kali gaji. Mayor Jenderal. Pasti. Bisa? Harus bisa. 12 belum tahu. Bertahap. Cuman kemarin yang terakhir saya amalkan, mulai bulan akhir November lah, yang baca Alhamdulillah itu hampir 99 kali, sehari 27 kali. Iya. Nah ini sudah sebulan tapi enggak juga apa-apa. Nah makanya udah turun. Karena Bapak berharap. Bapak berharap, nggak boleh. Kayak Bapak baca aja berbuat. Kayak Pak Mail nih. Bawa susu nih 10 dus. 20 dus. Nggak berharap dia. Yang penting gue bagiin nih. Susu buat anak yatim nih, lebaran anak yatim. Kayak Kapolda, gue kirim duit 100 juta lewat ajudan. Nih gue kirim 10 juta lewat ibini gue nih. Di BSD. Gitu. Gimana kalau nggak berharap? Nggak boleh dong Bapak. Sedekahnya kan mesti recehan. Ketipu kita udah gede. Salah investasi gede. Duit dipinjam orang gede. Masa baru sedekah kecil aja 10 juta berharap. Masa baru baca alhamdulillah segitu berharap, nggak boleh. Jadi namanya legowo. Lapang dada. Pak. Cuman doanya yang saya dengarkan setelah baca alhamdulillah 990 kali Sebut hajat. sebut aja Sekali Allah pasti dan kasih bisa. 10 miliar. Udah ngucap, tapi Bapak nggak boleh ngarep. Diucap tapi jangan diharap. Pak, dia waktu itu hajatnya terkabul. Punya kontrakan dari 6 jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya ruko jadi punya ruko 15 pintu. Dia praktekin ilmu RDIA selama 7 bulan. Kabur dari RDIA karena sibuk. Dia datang lagi, gulanya 500. Berobat lagi kemari, praktek lagi RDIA. Sekarang gulanya berapa ya? Kalau tadi pagi 125. 125. Iya. Jadi Bapak nggak boleh berharap, berbuat aja udah pasti dikabul. Kalau dia kan udah sibuk, duitnya udah banyak, hilang. Nyungsep, gulanya 500. Dia datang lagi, berobat lagi sampai hari ini. Sampai hari ini dia datang. Setia nih sama saya duduk di sini. Walaupun dia mau dibajak sama tamu saya, udahlah ikut gua aja. Ngapain ikut Pak Haji? Udahlah ikut gue. Tuh anak yatimnya juga anak yatimnya Pak Haji. Ustadznya Pak Haji. Dia nggak mau, dia milih ikut saya. Enggak, jadi nggak bisa ada pilihan nggak Pak Haji? Pilihannya apa? Pilihannya yang alhamdulillah itu. Bapak harus baca Quran. Harus Qurannya harus ya. Karena orang baca Quran itu umurnya di atas 100 tahun. Orang baca Quran itu nggak kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran itu nanti kalau dikubur, kuburannya terang. Bapak mau kuburannya terang apa gelap? Ya udah baca Quran, kan udah kasih tahu bonus-bonusnya. Bapak mau nggak penyakit pikun? Nggak mau, ya lu mesti baca Quran biar nggak pikun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Nyesel lo kalau udah pikun lo. Ini gue udah pakai cadar dalam belum ya? Ayo. Ini gue udah pakai cadar dalam belum ya? Ayo, pikun tuh orangnya. Terus Bapak naro. Tadi gue naro alat kelamin di mana ya? Lah kan masih nempel. Oh iya masih nempel. Itu pikun. Malu-maluin. Dan orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Dan orang yang baca Quran saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas 10 miliar. Tanpa kerja. Itu jangka waktunya berapa lama itu dari
Ya Bapak bisa 12 jusnya kapan? Sebulan ini bisa gak? Biar dapat 10 miliar. Sebulan, saya kasih waktu sebulan, 30 hari. Akhir Juli, tanggal 1 Agustus mesti bisa gak? Nah ya udah, nanti Bapak baca sini ya, 10 miliar tunai. Gitu. Saya mesti maksain Pak Haji. Ya kan hajat Bapak maksa. Bapak mesti ibadahnya maksa. Berat. Enggak lah, kan latihan sedikit-sedikit. Ini juga 7 bulan Pak. 7 bulan berapa bulan? 7 bulan. Kalau berbagi sama istri, Enggak boleh. Emang Bapak besok kalau istrinya mati, Bapak mau dikubur bareng-bareng sama istri? Lu apaan kerjasama sendiri-sendiri? Sekarang istri meninggal nih dikubur. Bapak mau gak dikubur bareng istri? Hidup-hidup, mau gak? Gua kepelin. Nggak mau. Orang bilang hidup semati itu cuman karena pacaran aja. Udah mati nggak mau bos. Pada saat istri mati, ya Bapak cuman nganterin dikubur. Setelah itu Bapak pulang. Apa Bapak tiap hari nengokin kuburan istri? Enggak lah, setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. saya pikir begini, jangan dipakai sama-sama. Nah, Jadi bacanya sama-sama. nggak boleh. Pak, nanti kalau Bapak cair 10 miliar, istri kasih duit aja nggak usah gede-gede, 100 juta. Kenapa istri jangan dikasih gede-gede? Istri kalau megang duit banyak bertingkah. Dah tuh. Bini gue nonton gak tuh? Sorry ya mah. Ini gara-gara Bapak dari Lampung nih jadi gue emosi deh. Jadi istri kasih 100 juta aja Pak. Yang 9 miliar 900 Bapak pegang. Gitu. Nanti kalau istri mas boros, kasih lagi nggak usah gede-gede, 10 juta aja. Terus apa lagi bos? Saya pikir boleh baca alhamdulillah aja. Untuk yang Quran ini saya pikir bisa itu. Kalau Qurannya belum nyampe dalam 1 bulan ini diganti sama yang alhamdulillah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Quran itulah ya. Harus Quran. Kan sebenarnya gini loh Pak. Kalau Bapak baca Quran, yang untung kan Bapak. Saya cuma dapat tabungan 1 poin di akhirat. Bapak yang dapat dunia akhirat. Yang nggak pikun Bapak. Umur panjang 100 tahun Bapak. Cair di atas 10 miliar Bapak. Kuburannya terang Bapak. Saya nggak ada. Mana? Saya cuma dapat 1 poin doang. Berarti saya banyak kelebihan dong Pak Haji. 2 jempol. Pak, Bapak ngaji di mana? Bapak ngaji di mana? Bapak ke guru siapa? Yang maksain baca Quran 12 juz ada gak? Nggak ada, cuman di sini doang. Ada gak guru Bapak yang maksain Bapak harus bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud? Gak ada. Ada gak guru Bapak yang guru, kiai, ustadz, habib yang maksain Bapak nggak boleh punya sifat yang 18? Nggak ada juga. Dia paling ngajarinnya apa? Dunia akhirat, surga neraka. Itu mah udah pasti satu paket sama itu. Contohnya Pak Haji, emang bener kalau saya baca Quran nanti kuburan saya terang? Kan ada contohnya. Orang yang baca Quran, mayatnya nggak dimakan belatung. Sampai nanti kiamat dibangkitin, Bapak mayatnya nggak dimakan belatung. Tapi kalau Bapak nggak baca Quran, dimakan belatung. Bonusnya banyak. Cara doanya gimana setelah baca Quran? Nggak ada doa, baca Quran aja. Baca Quran aja sudah gitu. Udah. Serah sama Allah ya. Iya. Bapak nggak doa lagi, nggak ada. Bukannya doanya bagus, doa bagus, tapi saya nggak mau, maunya baca Quran. Sam. Saya juga nggak usah doa. Hah? Setelah selesai gitu baca Quran misalnya, saya 12 juz, nggak usah doa. Nggak usah. Bapak mau doa apa? Boleh kalau Bapak mau, tapi saya nggak nyaranin. Soalnya udah ngantuk, udah capek, waktunya tidur. Nanti Bapak jam 9 udah tidur, nanti bangun jam 12. Jam 12 Bapak makan, sholat duhur. Nah,
Bapak udah baca alhamdulillah. Nggak baca Quran lagi kan, baca Quran tadi malam udah. Manjur gak? Jempol 2. Bisa? Praktekin? Misalnya didoain biar kuat 12 juz ini. Kan Bapak belum nyoba. Nyoba dulu. Bapak nyoba dulu, bisa gak? Ya kalau yang selama ini saya coba belum bisa, Hmm? belum sampai, belum bisa. Nih Pak, nih kameramen saya ya, saya panggil ya. Pak Nur, coba baca. Nih suaminya pangkatnya Kapolda bukan? Jangan lo baca, lo jangan keluar suara. Kapolda gak tuh suaminya? Tuh. Ngasih buat acara. Kan, Pak, yang tadi tak bilangin, Pak. Nih ngasih duitnya nih tuh. Yang tadi kita ngobrol di luar, ya itu, Pak. Bos, sekelas Kapolda bos, bukan Kapolres. Bukan Kapolsek, Kapolda. Jadi saya pasti terkabul pagi, pasti. 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 Jadi doa pasti nggak usah deh. Hah? Doa pasti bisa, bukan pasti bisa. Boleh, boleh. Boleh, Bapak mau doa boleh, biar tambah Bapak yakin boleh. Boleh. Nggak saya larang, boleh. Boleh, boleh. Sebaiknya baca aja Quran, serah sama Allah aja. Iya, namanya legowo. Pokoknya gini Pak. Saya tadi malam tidak mimpi anggaran buat lebaran anak yatim. Misalkan 200 juta dari mana ya duitnya ya? Dari mana nih 200 juta? Beli susu, beli makanan, snack buat anak yatim nanti malam nih. Habis Isya nih, kan acara habis Isya. Masih ada waktu nih. Anak yatim kan, saya mau minum ini, makanan ini, roti bakar kentang. Apa namanya? Sosisnya aja yang Kengler. Yang enak. Itu kan duitnya banyak, Pak. Saya nggak mimpi. Tadi malam saya seneng-seneng aja di restoran, makan aja. Karena ulang tahun istri saya. Kita makan-makan aja sama anak-anak semua makan. Padahal saya bilang, Papa lagi pusing besok mau lebaran anak yatim. Papa, tinggal seneng aja duit datang Papa. Oh iya, bener tadi barusan. Ajudan nganterin duit 100 juta. Barusan istrinya japri saya, kasih 10 juta. Udah 110. Yang sedekah patungan tadi sejuta ada berapa tuh? 80-an ya? 83 orang tadi. Lebih lah 83. Berarti kan udah hampir pas 200 juta. Tuh, coba kalau saya mikir dari mana ya? Masa saya mesti, halo, ini mau lebaran anak yatim, ayo dong pada sedekah dong. Ngapain bikin status aja? Satu hajat, satu hijab, satu sedekah. Jadi Bapak nggak boleh. Dari mana ya? Nggak boleh. Pasti. Berarti duit saya nggak boleh tahu Pak Haji dari mana. Nggak boleh tahu. Bisa?